Perkenalkan, nama saya Adventia Salome Fox Day Pais, NIM saya 2019-28030. Di sini saya akan mempresentasikan materi konsep dasar sistem dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Definisi sistem. Sistem yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Menurut Jerry Fitzgerald, Andrea Fitzgerald, dan Warren D. Stillings Jr. mendefinisikan prosedur sebagai berikut. Suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut, yaitu sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, atau sistem adalah sekumpulan elemen atau subsistem yang saling terkait atau terpadu dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Kedua kelompok definisi tersebut adalah benar dan tidak bertentangan, yang berbeda adalah cara pendekatannya. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan elemen, komponen, atau subsistem merupakan definisi yang lebih luas. Definisi ini lebih banyak diterima karena kenyataannya suatu sistem dapat berdiri dari beberapa subsistem atau sistem bagian. Misalkan sistem akuntansi dapat terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem akuntansi penjualan, subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi penggajian, subsistem akuntansi biaya, dan lain sebagainya. Definisi subsistem sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu sistem. Ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Pemisalan lainnya, mobil adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem-sistem bawahan seperti sistem mesin, sistem badan mobil, dan sistem rangka. Kemudian secara umum, klasifikasi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ada 3 bagian, yaitu sistem abstrak dan sistem fisik yang terdiri dari 2 poin, yaitu filsafat, sistem komputer. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan yang terbagi atas 2 poin juga, yaitu sistem tata surya dan sistem penggajian. Yang ketiga, sistem tertutup dan sistem terbuka. Karakteristik sistem dapat dilihat pada gambar terbagi atas 8 karakteristik. Yang pertama yaitu batasan atau boundary, yang kedua lingkungan atau environment, yang ketiga masukan atau input, yang keempat proses, yang kelima keluaran atau output, yang keenam komponen, yang ketujuh penghubung atau interface, yang terakhir tujuan dan sasaran atau goals and objective. Kemudian komponen sistem, yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Setiap sistem, tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Karakteristik sistem dapat didefinisikan dari unsur yang pertama, yaitu batas sistem atau boundary. Batas sistem atau boundary ini merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau scope dari sistem tersebut. Unsur yang kedua yaitu lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara.
Komponen berikut yaitu penghubung atau interface system. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke yang lainnya. Keluaran atau output dari satu subsistem akan menjadi masukan atau input untuk subsistem lainnya melalui penghubung. Dengan penghubung, satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem lainnya. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Sebagai contoh, di dalam sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk pengoperasian komputernya dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. Yang berikut, keluaran atau output sistem. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lainnya atau kepada supersistem. Misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Pengolah atau proses sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Komponen yang terakhir yaitu sasaran, objektif, atau tujuan goal. Suatu sistem mesti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Goal biasanya digunakan atau dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Bila merupakan suatu sistem utama seperti misalnya sistem bisnis perusahaan, maka istilah goal lebih tepat diterapkan untuk sistem akuntansi atau sistem-sistem lainnya yang merupakan bagian atau subsistem dari sistem bisnis, maka istilah objektif yang lebih tepat jadi tergantung dari luang lingkup mana memandang sistem tersebut. Seringkali tujuan atau goal dan sasaran atau objektif digunakan bergantian dan tidak dibedakan. Slide berikutnya yaitu diagram elemen atau komponen sistem. Dapat dilihat pada diagram tersebut yaitu ada 3 komponen. Yang pertama tujuan, dari tujuan menuju ke batasan, batasan menuju ke kontrol. Dari 3 komponen di atas terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama input, input menuju ke proses dan proses kembali ke output.